Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Aisyah Nurul Kalbi. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Kalbi. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan hari ini, kakak akan melaksanakan suatu pemberian layanan pada bidang layanan karir. Adapun topik yang akan kakak bawakan di kelas adik-adik yakni kunci meraih sukses sebagai penunjang karir. Nah, di mana aspek perkembangan ini menyangkut terkait wawasan dan kesiapan dalam karir. Adapun tujuan khusus indikator pencapaian kompetensi IPK yang akan dicapai ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip dalam kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan contoh dalam kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir. Nah, sebelumnya bagaimana kabar-kabar adik-adik semuanya sebelum kakak masuk untuk memberikan layanan? Dan apakah adik-adik sudah siap untuk menerima layanan dari kakak? Iya, Kak. Baik, apabila adik-adik semua sudah siap, kakak akan share screen materi presentasi yang akan kakak berikan layanan kepada adik-adik di kelas. Iya, Kak. Nah, sebelumnya adik-adik, apakah tayangan slide PPT kakak sudah kelihatan? Oke, terima kasih. Baik, apabila adik-adik semua sudah siap, adapun terkait materi yang akan kakak bawa ini terkait kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir. Adapun 3 materi pokoknya itu, yang pertama pengertian kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir, prinsip-prinsip dalam kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir, dan yang terakhir itu contoh implementasi sikap dan kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir. Yang pertama itu terkait pengertian kunci meraih kesuksesan. Nah, dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kesuksesan berarti keberhasilan dan keberuntungan. KBBI menyebut kesuksesan adalah kondisi di mana orang lain sedang mempelajari, meniru kondisi tersebut, sehingga dapat diartikan kesuksesan adalah kondisi sejahtera dalam kehidupan dan selalu ingin dicapai banyak orang. Nah, kunci kesuksesan menjadi hal-hal yang harus diperhatikan bagi seseorang yang ingin berhasil dalam menjalani hidupnya, baik dari karir pekerjaan, usaha maupun hal lain. Nah, meraih sukses merupakan tujuan semua orang dalam berkarir. Kunci kesuksesan dapat menuntun pada jalan sukses yang sering didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang makmur dan berada dalam kondisi stabil. Setiap diri pasti punya cita-cita, punya harapan, entah ingin menjadi seorang akuntan yang profesional, menjadi pengusaha sukses, menjadi guru profesional yang inspiratif, atau cita-cita lain dalam harapan kita
kita atau mungkin dari kita masih ada yang belum menemukan cita-cita dalam diri kita. Nah, bagi seorang siswa usia SMA atau SMK mungkin belum memiliki cita-cita yang pasti untuk menemukan langkah dalam meraih kesuksesan. Lantas bagaimana kita akan meraih sukses dalam hidup ini? Kak, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi cita-cita saya untuk kedepannya itu rencana ingin menjadi seorang jaksa Kak. Jadi setelah lulus SMA nanti saya ingin mengambil jurusan hukum. Itu saja Kak, terima kasih. Mari kita coba temukan sama-sama. Selanjutnya itu terkait penerapan prinsip-prinsip kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir. Ada 5 penerapan prinsipnya. Yang pertama itu rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini sangat diperlukan. Jangan pernah adik-adik merasa sudah mengetahui semuanya, karena pasti ada banyak hal yang belum kalian pahami dan ketahui. Pastikan seperti ini berpotensi untuk menjadi penghambat mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Pasalnya, tidak mau membuka wawasan dan menerima berbagai informasi dari luar, jadi usahakan untuk tetap menjadi orang yang rendah hati dan bisa menerima kritikan dengan baik, karena ini akan membantu sobat untuk hidup tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesuksesan. Yang kedua itu penerapan prinsip bersyukur. Nah, setiap orang memiliki standar kesuksesannya masing-masing. Untuk itu, adik-adik harus bisa terus bersyukur atas apa yang dimiliki saat ini. Jangan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, karena itu hanya akan membuang waktu dan membuat adik-adik lebih sulit untuk berkembang. Nah, bersyukur memang mudah diucapkan, akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Jadi, usahakan selalu mengucap syukur setiap hari dan jangan lupa tetap bersikap ramah kepada siapapun, karena itu bisa memberikan energi positif untuk diri adik-adik. Selanjutnya itu percaya diri. Nah, terkadang kita menemukan suatu kegagalan yang bisa menimbulkan keraguan untuk melanjutkan usaha menuju kesuksesan. Nah, akan tetapi jangan sampai ini merusak rasa percaya diri dari adik-adik. Adik-adik harus yakin bahwasanya kesuksesan ini bisa didapat dengan kerja keras. Jadi ubahlah mindset adik-adik dari sekarang bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat kita atasi. Adik-adik juga harus percaya diri dan yakin akan menjadi orang yang sukses. Sebab apa yang adik-adik pikirkan saat ini dapat mengubah masa depan dari adik-adik. Selanjutnya itu integritas tinggi. Nah, seseorang yang ingin mencapai suatu kesuksesan memang harus memiliki integritas tinggi, karena seseorang harus menjadi sosok yang konsisten saat mengambil keputusan, serta tidak mudah menyerah pada keadaan. Nah, biasakan adik-adik untuk selalu mengedepankan kejujuran dan menepati janji dengan siapapun. Pasalnya, ini akan membentuk karakter yang kuat di dalam diri adik-adik. Nah, seseorang juga harus memegang teguh prinsip serta nilai yang diyakini, sebab orang yang ingin sukses selalu memiliki integritas yang tinggi. Yang terakhir itu pantang menyerah. Nah, mewujudkan kesuksesan ini tidak mudah dengan membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, ada banyak sekali tantangan yang harus kalian hadapi. Jadi, kegigihan ini sangat diperlukan saat kalian ingin mencapai suatu kesuksesan. Jangan mudah menyerah pada keadaan dan segera bangkit. Walaupun itu terasa sangat sulit, namun kalian harus percaya kalau selalu ada kemudahan di balik suatu kesulitan yang terjadi. Jadi, jangan mudah menyerah. Setiap orang mempunyai jalan menuju suksesnya masing-masing. Jadi, kalian harus memegang prinsip di atas agar lebih siap menghadapi segala tantangan. Nah, selanjutnya itu contoh implementasi kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir. Ada 7. Yang pertama itu
punya minat dan bakat. Nah, salah satu kunci sukses dalam menjalani karir maupun berbisnis, yakni kita harus mengikuti minat pribadi untuk menentukan bidang mana yang memang kita tekuni. Jangan harap adik-adik bisa sukses jika tidak berminat melakukan suatu pekerjaan yang tengah dihadapi. Setelah menemukan minat tersebut, berusahalah dengan tekad yang kuat untuk mencapai kesuksesan yang didambakan. Yang kedua itu bekerja keras. Nah, kesuksesan tidak akan pernah bisa kita capai tanpa bekerja. Butuh waktu panjang dan dedikasi besar untuk mencapai suatu kesuksesan. Yang jelas, bekerja keras dapat memberikan manfaat bagi adik-adik yang ingin sukses. Selanjutnya itu, lakukan apapun yang terbaik. Nah, setelah menemukan tujuan pribadi yang ingin kita capai, pastikan adik-adik mendedikasikan 100% diri pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu, lakukan apapun yang terbaik. Setelah menentukan tujuan pribadi yang ingin dicapai, pastikan adik-adik sebagai seorang pelajar mendedikasikan penuh 100% diri adik pada pekerjaan tersebut. Kerahkan seluruh waktu dan energi untuk mencapai suatu kesuksesan tersebut. Selanjutnya itu implementasi dalam bentuk fokus. Nah, dengan banyaknya gangguan dalam menjalani rutinitas, penting bagi adik-adik untuk tetap fokus pada tujuan pribadi dan pastikan adik-adik tetap fokus pada target pribadi yang ingin adik-adik capai, hingga sukses meraih berbagai impian yang adik-adik dambakan. Selanjutnya itu motivasi diri. Adik-adik harus memastikan pentingnya memotivasi diri sendiri, jangan pedulikan rasa malu, dan harus senantiasa percaya diri agar bisa mencapai tujuan dalam berkarir maupun sedang berbisnis. Dan ingat, membedakan orang sukses dengan masyarakat biasa adalah keinginan yang terus maju. Selanjutnya itu, senang membantu orang lain. Membantu orang lain tak akan pernah merugikan adik-adik, bahkan dapat membantu menemukan jalan kesuksesan. Berbagi pengetahuan dan keterampilan ternyata memang dapat merubah fungsi menjadi alat untuk mencapai keberhasilan dalam menjalani berbagai urusan kehidupan. Selanjutnya itu, jangan pernah menunda-nunda. Nah, ketiga gagasan brilian melintas di pikiran adik-adik, jangan pernah ditunda-tunda. Segera wujudkan. Banyak orang memiliki gagasan hebat, tapi hanya mereka yang mau bergerak cepat yang bisa mengubahnya menjadi kisah sukses. Bersikaplah kreatif dengan gagasan tersebut dan jangan menunda untuk mewujudkannya. Nah, khususnya itu kita sebagai seorang pelajar, di mana ketika kita sedang dilanda dari banyaknya tugas-tugas yang menumpuk. Nah, kita sebagai seorang pelajar harus mendedikasikan penuh 100% untuk kita bisa mengerjakan dengan tepat waktu dan tidak melewati dalam jangka batas deadline yang ditentukan. Nah, mungkin itu saja ketiga poin pembahasan materi pokok layanan dari topik kunci meraih kesuksesan sebagai penunjang karir dalam bidang layanan bimbingan karir ini yang kakak sampaikan di kelas adik-adik. Sebelum kakak menutup, kakak ingin bertanya kepada para audiens yang ada di room meet ini, apakah pembahasan dari materi layanan yang telah kakak berikan kepada adik-adik telah adik-adik pahami atau ada yang ingin adik-adik sampaikan? Nah, baik, apabila tidak ada, sebelum kakak menutup, bidang layanan ini ada kata motivasi yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik, yakni perubahan hidup harus berawal dari diri sendiri dan dimulai dari hal-hal kecil. Nah, sebelum kakak tutup, karena pemberian pertemuan layanan kita ini berbasis online, jadi kakak akan membagikan LKPD
di grup kelas adik-adik. Kakak meminta ketua kelasnya untuk perwakilan membagikan ke grup kelas masing-masing. Nah, kakak akan memberikan kesempatan 5 menit sampai 7 menit ke depan untuk kalian isi LKPD tersebut. Nah, itulah tadi layanan bidang karir yang kakak berikan kepada adik-adik. Sebelumnya, apakah adik-adik telah mengerjakan LKPD yang telah Sudah, kakak Kak. bagikan? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja layanan RPL, pelaksanaan layanan yang telah kakak berikan dalam bidang karir ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih adik-adik atas partisipasi yang telah adik-adik lakukan untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. You don't even know my